Nah, selamat datang kembali di channel YouTube-nya saya, Paskalia, dan kali ini kita akan belajar bersama untuk mata kuliah metodologi penelitian kebidanan, yang mana pada sesi kali ini kita akan membahas terkait proposal penelitian kebidanan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan mata kuliah kita pada kali ini, terkait proposal penelitian kebidanan, kita lihat bersama dulu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada sesi kali ini yang pertama adalah mahasiswa setelah mempelajari masalah proposal penelitian kebidanan ini nanti mampu menjelaskan tentang alur penelitian. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan dari penelitian kesehatan, dan pada akhirnya juga mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat dari penelitian. Oke, kita akan bahas satu persatu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita masuk untuk pembahasan materi kita pada kali ini. Nah, sebelum kita masuk melihat alur penelitian seperti apa, kita lihat dulu apa sih itu definisi dari proposal. Nah, proposal secara umum dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja tertulis yang mana disusun secara sistematis dan diajukan untuk memperoleh dana. Nah, ini proposal definisinya secara umum. Nah, proposal juga dapat didefinisikan sebagai garis besar atau outline yang menjelaskan tentang siapa, who, what, apa, kemudian mengapa, why, bagaimana, how, di mana, where, kapan, when, dan untuk siapa, for whom, penelitian itu akan dilaksanakan. Jadi, proposal penelitian itu akan berisi garis besar gambaran sebuah penelitian yang mana isi dari proposal itu akan menjelaskan siapa yang akan diteliti. Kemudian apa sih penelitian itu, apa judul penelitian itu, apa isi penelitian itu, terus mengapa penelitian itu dilakukan, kemudian bagaimana penelitian itu berjalan, bagaimana proses analisa datanya, bagaimana proses pengolahan datanya, kemudian di mana penelitian itu dilaksanakan, kapan penelitian itu dilaksanakan, untuk siapa manfaat penelitian itu dilakukan. Nah, itu semua terisi di dalam proposal penelitian. Nah, ini juga 5W dan 1H ini harus ada di dalam yang namanya ruang lingkup penelitian. Oke, itu tadi definisi proposal secara umum. Nah, kita akan masuk ke dalam isi dari proposal penelitian. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa isi proposal penelitian itu yang pertama harus ada judul penelitian dan identitas pengusul. Jadi harus ada judul penelitian secara lengkap, apa judul penelitian itu, di mana penelitian itu, tahun berjalannya kapan, atau waktu berjalannya penelitian itu kapan. Itu harus ada di dalam judul penelitian. Kemudian ada identitas pengusul, siapa yang mengusulkan penelitian itu. Nah, biasanya kalau di karya tugas akhir atau karya tulis ilmiah itu ada identitas nama peneliti, nama pengusul, dan NIM. Nah, setelah itu yang kedua dalam isi proposal penelitian itu ada yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan ini biasanya berada di bab 1, yang mana di dalam pendahuluan itu di bab 1 berisi terkait latar belakang masalah, terkait data secara umum, misalnya data kesehatan dunia seperti apa, menurut WHO seperti apa, menurut data kesehatan Indonesia, menurut SDKI atau Kemenkes seperti apa datanya. Nah, itu ditulis di dalam latar belakang. Kemudian ada permasalahan, permasalahan apa yang akan diangkat dalam penelitian itu. Kemudian ada tujuan penelitian. Kemudian juga ada manfaat penelitian. Nah, ini semua ada di dalam pendahuluan.
Kemudian juga di pendahuluan itu nanti ditambahkan selain adanya latar belakang, permasalahan dalam rumusan masalah, tujuan, manfaat. Penelitian juga ditambahkan terkait ruang lingkup penelitian dan keaslian penelitian serta perbedaan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, itu nanti bisa ditambahkan di dalam proposalnya. Kemudian di bab kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kalian mengangkat judul hubungan anemia ibu hamil dengan kejadian berat berat bayi lahir rendah BBLR di Rumah Sakit Umum Ade Muhammad Jun, Kabupaten Sintang, tahun 2021. Misalnya judul kan seperti itu. Nah, di tinjauan pustaka yang berisi apa? Berisi terkait teori-teori masalah BBLR, definisi BBLR, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan BBLR, penanganan BBLR seperti apa. Kemudian juga berisi anemia ibu hamil, klasifikasinya, kemudian yang dikatakan anemia itu apa, cara pencegahannya seperti apa. Nah, itu semua ada di dalam tinjauan pustaka, yang mana ini berisi teori-teori yang bisa bersumber dari buku maupun dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, selanjutnya di dalam proposal penelitian itu juga ada yang namanya kerangka konsep, hipotesis, dan variabel bila diperlukan. Nah, kerangka konsep ini kerangka yang membangun konsep dari penelitian kalian. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri terkait kerangka konsep itu seperti apa di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada hipotesis. Seperti yang kemarin sudah Ibu singgung, hipotesis adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian. Jadi hipotesis ini ada di dalam penelitian, kemudian ada variabel. Kemudian dalam proposal juga ada namanya rancangan atau desain penelitian. Nah, rancangan ini berisi rancangan penelitian kalian seperti apa, desainnya seperti apa. Apakah desainnya menggunakan penelitian jenisnya kualitatif atau kuantitatif. Kemudian kalau misalnya kuantitatif, desainnya pakai cross-sectional, atau kalian menggunakan desain case control dan sebagainya. Nah, itu nanti juga akan ada di pembahasan selanjutnya terkait desain penelitian. Nah, kemudian ada masalah populasi, sampel, dan sampling. Ini berisi populasi penelitian kalian itu siapa saja. Apakah kalau tadi kita ngomongin judulnya anemia dalam kehamilan terhadap kejadian BBLR, berarti populasinya adalah ibu hamil, misalnya seperti itu. Sampelnya siapa? Apakah sampelnya itu sampel itu kan setengah dari populasi. Nah, sampelnya ini sama kalau populasinya ibu hamil, ya sampelnya ibu hamil, tetapi jumlah sampelnya berapa? Nah, untuk penentuan jumlah sampel itu berapa, maka digunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada banyak. Ada bisa menggunakan rumus Lovin atau menggunakan tabel penentuan sampel. Nah, selanjutnya ini ada bahan dan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini kalian pakai apa? Misalnya kalau dia data primer, dia pakai kuesioner. Kalau data sekunder, dia pakai data rekam medik. Atau misalnya dia menggunakan instrumennya angket, kuesioner, dan sebagainya. Nah, itu harus tertulis di dalam proposal penelitian. Kemudian ada prosedur pengumpulan datanya seperti apa, kemudian juga ada masalah etika penelitian, ada pengolahan datanya, apakah ini menggunakan pengolahan data menggunakan perhitungan manual atau menggunakan aplikasi, kemudian analisis datanya apakah univariat, bivariat, multivariat, kemudian daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, lampiran ini biasanya berisi terkait surat perizinan kalian melakukan studi pendahuluan, perizinan melakukan surat izin untuk melakukan penelitian, surat balasan, kemudian lembar-lembar konsul bersama dosen pembimbing. Nah, ini yang
ada di dalam proposal penelitian. Nah, kita akan bahas satu-satu dari judul penelitian dan identitas, pendahuluan, sampai nanti ke lampiran. Oke, ini gambaran sekilas ya terkait isi proposal penelitian. Kita akan lihat judul penelitian dan identitas peneliti. Nah, ini ya ada contoh terkait judul penelitian. Nih, kita bisa lihat bersama, ini punya kakak tingkatnya tahun lalu. Ini judulnya adalah hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Jun Sintang tahun 2020. Nah, ini adalah judul penelitiannya. Jadi tertulis lengkap, apa variabel yang akan diteliti, di mana tempat penelitiannya, kapan pelaksanaan penelitiannya harus ada di dalam judul. Nah, kemudian ada identitas si peneliti. Jadi di sini ada nama kalian nanti dan ada NIM-nya. Jadi ini gambaran judul penelitian seperti ini. Ada logo prodi di dalamnya. Kemudian di bawahnya ada keterangan institusi pendidikan di tempat kalian. Oke, selanjutnya kalau ini judul penelitian bisa kita lihat bersama, ini ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang penelitian. Latar belakang ini kita menceritakan dulu, kita menceritakan terkait masalah kesehatan dunia. Di sini bisa kita baca bersama bahwa keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu atau AKI, di mana AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya setiap 100.000 kelahiran hidup. Jadi kita ngomongin dulu nih tentang masalah secara umum kesehatan. Setelah itu nanti akan mengkerucut di latar belakang itu terkait masalah kesehatan di Indonesia seperti apa. Misalnya dari tahun ke tahun dinamika angka kematian ibu, angka kematian bayi, apakah terus meningkat atau terus menurun. Nah, itu diceritakan di latar belakang. Kemudian nanti baru kita bercerita terkait masalah penelitian akan kita teliti. Kita juga dalam menceritakan masalah penelitian, kita harus tahu bagaimana data yang ada, data masalahnya seperti apa, di lapangan seperti apa. Nah, yang masih sering keliru oleh mahasiswa adalah ketika mereka menulis latar belakang, mereka lupa bahwa di sini ada konsep yang namanya piramida terbalik. Nah, piramida terbalik itu adalah di mana di dalam latar belakang harus tertulis data-data masalah yang kalian angkat. Misalnya ini masalah anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR. Nah, kalian harus angkat data masalah anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR itu masing-masing datanya berdasarkan data WHO, berdasarkan data Indonesia, seperti apa, jumlahnya seberapa banyak, kemudian data Kalimantan Barat ketika kalian melakukan penelitian di Kalbar. Data di Kalbar itu data anemia ibu hamil 3 tahun terakhir gimana sih? Apakah menunjukkan peningkatan atau gimana? Kalau menunjukkan peningkatan berarti itu ada masalah. Ada masalah terhadap hal yang mau kalian teliti. Kemudian data BBLR-nya seperti apa? Apakah 3 tahun terakhir di Kalbar juga ada peningkatan atau penurunan? Kemudian ketika kalian mau meneliti di Sintang, kalian cari data di Kabupaten Sintang tuh 3 tahun terakhir itu ada masalah enggak terkait penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, itu harus kalian tulis di dalam latar belakang. Oke. Selanjutnya, kita akan lihat bersama. Nah, ini alur dari penelitian. Nah, alur penelitian ini terbagi atas 2. Ini namanya proposal penelitian. Proposal penelitian. Dan ini ada hasil penelitian. Nah, kalau dalam proposal penelitian itu ada namanya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi terkait latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, ini ada di dalam pendahuluan. Kemudian nanti akan ditambahkan juga, kita sesuaikan kalau di Stikara itu ada
eh, ruang lingkup penelitian, kemudian juga ada keaslian penelitian dan perbedaan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan tema yang kurang lebih sama dengan penelitian kalian. Nah, ini selanjutnya di tinjauan pustaka di bab 2 itu juga ada yang namanya kerangka konsep, hipotesis, variabel, kemudian tadi ada rancangan dan desain penelitian, kalian menggunakan desain penelitian seperti apa, terus populasinya ini sudah di bab 3 ya, ada di metodologi penelitiannya, ada rancangan dan desain penelitian, ada populasi, sampel, sampling penelitian, teknik samplingnya kalian menggunakan apa, terus ini juga ada lokasi penelitiannya akan kalian lakukan di mana lokasi penelitian itu. Apakah di rumah sakit, apakah di puskesmas, apakah di klinik. Jadi lokasi itu harus jelas. Kemudian bahan dan instrumen penelitian yang akan digunakan. Kemudian ada prosedur pengumpulan data, yang mana juga di dalamnya terkait masalah etika penelitian. Kemudian ada pengolahan dan penyajian data, analisis data, dan uji statistik. Serta nanti ada daftar pustaka. Nah, ini semua harus ada di dalam proposal penelitian. Nah, kalau nanti setelah kalian buat proposal, setelah konsul ACC dari dosen pembimbing, baik pembimbing 1, pembimbing 2, kalian nanti akan maju dulu dalam seminar proposal. Nah, kalau dalam seminar proposal itu disetujui proposal penelitian kalian oleh penguji dan dewan dan dosen-dosen pembimbing, maka kalian berhak untuk melakukan penelitian. Setelah penelitian kalian lakukan, barulah kalian dapat hasil dari penelitian yang bisa kalian olah hasil penelitian itu. Nah, nanti di dalam tugas akhir atau KTI, secara lengkapnya selain proposal akan ada isinya hasil penelitian, kemudian pembahasan penelitian, dan kesimpulan serta saran dari penelitian kalian. Nah, hasil penelitian ini adalah hasil yang didapat dari uji statistik dan analisa data yang kalian lakukan terhadap hasil penelitian yang ada di dalam instrumen penelitian. Kemudian nanti ada pembahasan itu terkait teori-teori yang kalian gunakan dalam tinjauan pustaka di bab 2, apakah sesuai dengan hasil dari penelitian yang kalian dapatkan. Kemudian juga digunakan kaitannya dengan keaslian penelitian. Apakah penelitian kalian itu sesuai tidak dengan keaslian penelitian yang kalian gunakan, atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian kalian. Kemudian ada kesimpulan dan saran dari penelitian. Nah, ini alurnya. Jadi dari sekarang kalian sudah bisa merencanakan ancang-ancang nanti saya kira-kira mau meneliti apa ya? Kalian punya minat dulu. Terus kalian baca literatur, baca jurnal, apa sih masalah kesehatan, masalah kebidanan yang memang lagi bermasalah. Nah, jadi dari sekarang kalian sudah punya nih rencana nanti mau meneliti apa. Yang mana nanti tidak akhirnya nanti ketika kalian udah semester 5 menjelang semester 6 kalian nggak kelabakan cari judul, cari penelitian, ide seperti apa. Kalian dari sekarang sudah bisa dicicil pelan-pelan nanti rencananya mau meneliti seperti apa. Oke, nah ini alur dari penelitian. Selanjutnya kita akan lihat terkait latar belakang masalah. Nah, ini latar belakang masalah penelitian. Ini tertulis di dalam bab 1 di pendahuluan. Nah, kita lihat dulu definisi latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah penelitian itu adalah penjelasan lengkap tentang apa topik penelitian dan masalah penelitian yang kita pilih. Topiknya apa yang mau kita angkat. Misalnya tadi, contohnya topiknya terkait anemia pada ibu hamil, kemudian atau enggak topiknya masalah preeklamsi, atau topiknya diabetes gestasional, aspiksia neonatorum, retensio placenta. Nah, itu topik-topik yang akan kalian pilih dalam penelitian. Nah, terus kalian juga mengapa penelitian itu dilakukan. Misalnya anemia ibu hamil, masalah ini dilakukan karena
peningkatan dari tahun ke tahun, banyaknya kasus anemia pada ibu hamil. Kita tahu sendiri bahwa anemia menyebabkan masalah BBLR, menyebabkan masalah perdarahan postpartum, yang mana kalau perdarahan postpartum pada akhirnya dapat meningkatkan kematian pada ibu. Nah, itulah menyebabkan saya, eee, ingin meneliti masalah anemia pada ibu hamil. Nah, itu contoh mengapa penelitian itu dipilih, mengapa tema itu dipilih. Kemudian, lokasi, di mana lokasi penelitian, apakah di rumah sakit, apakah di puskesmas, disesuaikan dengan tempat penelitian yang ada, disesuaikan dengan tempat masalah itu ada. Nah, kemudian di dalam latar belakang penelitian, itu adalah bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi latar belakang itu secara umum kalian tulis di situ apa masalahnya, bagaimana datanya, sehingga itu yang menjadi kekuatan kalian meneliti. Nah, dengan membaca latar belakang itu sudah dapat diketahui apakah pemecahan masalah penelitian ini yang akan dilakukan. Jadi dengan hanya membaca latar belakang sudah tahu nih pemecahan masalahnya akan dilakukan apa. Apakah dia termasuk manageable atau researchable. Nah, kita bisa bedakan yang mana manageable dan researchable. Kalau manageable itu adalah apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih dapat langsung diterapkan atau memerlukan penyesuaian melalui uji coba terlebih dahulu. Apabila hasil dari penelitian itu dapat langsung diterapkan, nah itu disebut manageable. Kalau researchable itu apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih perlu dilakukan penelitian kembali karena itu merupakan ide yang baru, merupakan inovasi atau adopsi dari model yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di tempat lain. Atau sama sekali hasil itu belum pernah dicoba di tempat tersebut. Jadi bisa dibedakan dalam latar belakang pemecahan masalah penelitiannya termasuk kategori yang mana. Nah, selanjutnya menurut Noto Atmojo juga mengatakan bahwa dalam latar belakang itu harus jelas diuraikan. Yang pertama, mengapa masalah itu dipilih. Misalnya masalah itu dipilih karena adanya peningkatan kejadian dari tahun ke tahun. Misalnya masalah anemia. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir, anemia itu terus meningkat. Dan dampak yang ditimbulkan dari anemia pada ibu hamil itu beresiko meningkatkan kematian ibu. Misalnya anemia dengan perdarahan postpartum. Nah, kita tahu bahwa terakhir informasi yang Ibu dapat, Sintang itu menjadi kabupaten nomor 1 di wilayah Kalbar dengan angka kematian ibu yang tertinggi, yang mana disebabkan oleh salah satunya perdarahan. Nah, perdarahan pada ibu itu disebabkan salah satunya oleh anemia. Nah, itu kan merupakan satu masalah. Ketika ibunya anemia, dia mengalami perdarahan ketika persalinan, kemudian dia akhirnya menjadi penyumbang angka kematian tertinggi. Nah, itu adalah sebuah masalah. Sehingga anemia ibu hamil itu diteliti. Jadi dia punya masalah karena dia punya dampak yang begitu beresiko dan angka kejadiannya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Kemudian menurut Dr. Atmojo juga dalam latar belakang itu ada justifikasi atau benang merah dari penelitian atau ada alasan yang kuat mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, jadi ada justifikasinya. Kemudian mengapa penelitian itu diadakan di wilayah tertentu? Mengapa penelitian itu diadakan di wilayah Sintang? Misalnya seperti itu. Mengapa penelitian tentang anemia pada ibu hamil diadakan di wilayah Sintang? Karena anemia ibu hamil di Sintang itu masih terus meningkat angka kejadiannya. Sehingga menyebabkan saya melakukan penelitian ini. Nah, itu yang harus tertulis di dalam latar belakang penelitian. Oke, selanjutnya ini terkait masalah penelitian. Nah, kita lihat terlebih dahulu, kalau tadi kita udah ngomongin latar belakang penelitian, ini kita ngomongin terkait masalah penelitian.
Nah, masalah penelitian ini definisinya adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan dan terdokumentasi yang mana pemecahan dan alternatif pemecahannya memerlukan penelitian. Nah, masalah penelitian ini dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Nah, kesenjangan dapat berupa belum adanya informasi, informasi yang bertentangan dengan teori, atau informasi yang belum lengkap, atau sifatnya kurang tajam. Nah, menurut Moody, sumber masalah penelitian itu terbagi atas beberapa hal. Nah, menurut beliau dapat dikatakan bahwa 87% masalah penelitian itu bersumber dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan keperawatan. Jadi dari pengalaman praktek klinik yang dilakukan oleh si peneliti. Kemudian 57%-nya melalui studi literatur yang terkait, melalui penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori sebelumnya yang terkait. Kemudian 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior. Kemudian 28% itu interaksi antara guru dengan muridnya, dosen dengan mahasiswa, dan 9% itu biasanya dari pemberdana penelitian yang disebut juga dengan penelitian pesanan. Nah, ini masalah-masalah penelitian, ini sumber penelitian. Nah, kita lihat bahwa di mana dalam penentuan masalah penelitian itu harus mengandung yang namanya FINER. Ini harus digarisbawahi. FINER. Nah, FINER itu apa sih? Yang pertama FINER F, visible, berdasarkan biaya, waktu, alat, keahlian, subjek penelitian, dan lainnya. Jadi kita akan lihat visible berdasarkan biaya. Tersedianya biaya yang mencukupi untuk penyusunan proposal, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Jadi tadi seperti pembahasan seminggu yang lalu, di pembahasan ilmu pengetahuan, masalah kesehatan dan penelitian kesehatan, sudah Ibu singgung. Bahwa di dalam penelitian itu harus ada biaya. Nah, biaya ini untuk apa sih fungsinya? Yang pertama adalah untuk penyusunan proposal. Nah, untuk kalian penyusunan proposal itu pastinya kalian harus melakukan namanya studi pendahuluan. Nah, ketika kalian studi pendahuluan, kalian minta data atau observasi awal, kalian mencari data ke lokasi penelitian, kalian mengantar surat penelitian, itu pasti minimal kalian punya ongkos untuk berangkat ke sana. Nah, itu di dalam studi pendahuluan. Kemudian persiapan penelitian. Kalau kalian menggunakan instrumen kuesioner untuk kalian memperbanyak kuesioner, untuk kalian konsumsi selama kalian penelitian, misalnya nggak mungkin kalian peneliti nggak makan, nggak minum selama proses penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan. Nah, itu pasti ada biaya. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, tadi untuk kalian ketika kalian meneliti kan tidak mungkin kalian dalam satu waktu langsung bertemu dengan responden. Bisa saja, tetapi ada yang misalnya kalian harus seminggu di tempat lokasi penelitian untuk pengumpulan data, sehingga ya kalian ada ongkos untuk pulang pergi, kemudian selama kalian penelitian kalian makan dan minum, kemudian ini untuk analisa data dan untuk penulisan laporan. Nah, mungkin kalian membuat laporan penelitian, kalian nggak butuh kertas, nggak butuh tinta untuk ngeprint dan sebagainya. Nah, sehingga di situ ada yang namanya biaya yang mencukupi untuk penyusunan proposal. Kemudian tersedianya waktu yang memadai untuk penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, dan penulisan laporan penelitian. Jadi ada waktu yang kalian butuhkan untuk kalian membuat penelitian, membuat laporan penelitian, untuk kalian menganalisa data, melakukan uji statistik, untuk melihat kuesioner instrumen apakah sudah terisi dengan baik atau tidak. Nah, itu butuh waktu untuk itu. Nah, selanjutnya adanya fasilitas dan peralatan yang sesuai untuk penelitian. Nah, fasilitas ini misalnya kalian punya laptop untuk ngetik laporan penelitian, kalian punya laptop untuk melakukan analisa data, dan sebagainya. Terus tersedianya keahlian peneliti yang sesuai dengan topik penelitian. Nah, kalian tahu kalau misalnya kita orang kesehatan, otomatis penelitiannya masalah kesehatan. Jadi kita menguasai masalah topik penelitian ini
teorinya. Misalnya kita ngebahas tentang anemia pada ibu hamil, kita pasti tahu teori masalah anemia, itu masalah gizi. Atau misalnya masalah retensio plasenta. Nah, kita tahu dasar teorinya apa itu retensio plasenta, mengapa itu bisa terjadi, gimana penanganan pada retensio plasenta, terus gimana pencegahannya. Kita tahu dulu dasar teorinya sesuai dengan topik yang akan kita angkat dalam penelitian. Kemudian tersedianya subjek penelitian yang karakteristik dan jumlahnya mencukupi. Nah, ini ada subjek penelitiannya. Siapa yang akan kita teliti? Siapa respondennya? Itu ada. Kemudian jumlahnya. Nah, jumlah sampelnya itu ada, di mana syarat sampel itu minimal 30 responden dalam penelitian. Jadi ada jumlahnya. Nah, itu yang dinamakan visible. Ada biaya, waktu, alat, keahlian subjek penelitian, dan lainnya. Dan ini harus terpenuhi dalam sebuah penelitian. Oke, selanjutnya ada interesting bagi peneliti. Nah, interesting itu adalah di mana topik yang kita akan teliti itu menarik untuk si peneliti. Ya, di mana interesting bagi peneliti ini yang umumnya adalah sesuai dengan bidang kepakarannya. Ya, kalau kita orang kesehatan, ya kita akan meneliti masalah kesehatan. Jadi kita ruang lingkup penelitian kita adalah masalah kesehatan, karena kita menguasai masalah kesehatan. Dan ini lagi dibatasin dalam masalah kesehatan ini untuk skupnya masalah kebidanan. Boleh di situ kebidanan, masalah kesehatan ibu dan anak, itu masuk dalam kebidanan. Tetapi kalau misalnya kita udah ngebahas masalah K3, keselamatan kerja, misalnya seperti itu memang bagian dari kesehatan, tetapi maksudnya sudah di luar konteks bidan gitu. Tetapi kalau kita misalnya ngebahas kesehatan ibu dan anak, misalnya kita ngebahas stunting pada balita, kemudian konsumsi tablet FE pada ibu hamil, atau senam nifas, atau kita ngebahas masalah KB implan dan sebagainya, itu masih dalam ruang lingkup kita sebagai seorang bidan. Tapi kalau misalnya kita udah masalah rekam medik, misalnya kayak gitu, atau masalah keaktifan pengguna kartu BPJS. Nah, misalnya seperti itu kan sudah di luar konteks kita sebagai bidan. Jadi interesting di sini bagi peneliti adalah sesuai dengan bidang kita, kepakaran kita. Kalau kita bidan ya kita ngebahaslah tentang masalah ilmu kebidanan yang ada. Dan banyak sekali masalah-masalah dalam ilmu kebidanan. Karena itu masalahnya dari anak dalam kandungan, dia lahir sampai lansia itu adalah siklus daur hidup yang mana itu bisa menjadi pembahasan dalam penelitian kita. Oke, terus ada novel. Nah, novel ini adalah hasil penelitian yang dapat menguatkan, membantah, melengkapi, atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi novel ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian kita, sehingga nanti bisa menguatkan hasil penelitian kita atau menguatkan penelitian kita. Misalnya dalam tabel keaslian penelitian, itu kan berisi terkait penelitian-penelitian sebelumnya yang udah dilakukan. Nah, yang mana judulnya juga kurang lebih sama dengan judul kita. Tetapi bukan persis sama, tetapi temanya yang hampir sama dengan tema kita. Nah, itu yang dapat menguatkan, membantah, atau melengkapi dari penelitian kita. Kemudian ada yang namanya etika penelitian. Nah, etika penelitian ini dipenuhi terutama dalam penelitian terhadap manusia. Di mana kalau penelitian-penelitian yang kita lakukan terhadap manusia, misalnya seperti kemarin penelitian Ibu terkait efektivitas bubur Jawa, Setaria italica terhadap peningkatan berat badan balita stunting. Nah, itu tuh harus ada uji etik. Jadi uji kelayakan penelitian itu karena itu dilakukan terhadap manusia. Yang mana langsung dilakukan secara langsung penerapannya. Nah, itu ada etika. Kemudian etika penelitian juga di situ ada yang namanya
isinya adalah informed consent atau surat persetujuan antara peneliti dengan si responden. Bahwa responden setuju dia sebagai responden dalam penelitian, yang mana datanya itu digunakan untuk hasil penelitian, tetapi bukan dipublish sembarangan untuk dipublish begitu saja. Tetapi data responden kita jaga rahasianya, emang kita perlukan hanya untuk penelitian saja. Nah, selanjutnya terakhir adalah relevan. Nah, ini relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung program atau kebijakan yang ada. Jadi relevan, nyambung gitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada, yang mana juga bisa mendukung program dan kebijakan yang sudah ada. Jadi kayak misalnya tadi kita ngebahas anemia ibu hamil terhadap kejadian BBLR, di mana ini relevan dengan kebijakan pemerintah, bagaimana kita mengupayakan menekan kejadian anemia ini sehingga tidak menyebabkan BBLR. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya tidak ibu anemia pada ibu hamil ini berkurang, kejadian BBLR berkurang, sehingga bisa menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu. Nah, seperti itu. Jadi mendukung program dan kebijakan-kebijakan yang ada. Selanjutnya, kita akan lihat apa sih manfaat perumusan masalah penelitian. Yang pertama, manfaatnya adalah langkah awal untuk dapat mengembangkan judul, tujuan penelitian, kerangka konsep, dan rancangan dari sebuah penelitian. Kemudian manfaat dari perumusan masalah adalah yang kedua, prediksi keberhasilan studi. Dan yang ketiga adalah orisinalitas studi, yang mana bukan suatu duplikasi. Jadi studi kalian, penelitian kalian tuh bersifat orisinil, asli, yang bukan duplikat dari penelitian-penelitian orang lain. Nah, seperti itu. Kalau yang namanya duplikat tuh yang plek-plek sama persis, itu nggak boleh copy paste. Nah, jadi ini sifatnya orisinil ya, yang benar-benar asli, kalian yang buat, kalian yang nulis, kalian yang melakukan penelitian. Nah, ciri dari perumusan masalah penelitian yang baik, yang pertama adalah orisinalitas ide, misalnya terkait pengembangan teori, informasi, atau metode baru yang kalian gunakan. Jadi masih orisinil nih, idenya masih asli, masih baru, sehingga bisa membantu dalam pengembangan teori, informasi, dan metode-metode baru. Kemudian ciri yang kedua adalah bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatifnya. Jadi punya manfaat untuk bidang ilmiah dan bisa diaplikasikan langsung. Nah, seperti itu. Kemudian pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian, kemudian aspek kelayakan baik dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi alat, keahlian, dan subjek penelitian. Ini adalah ciri-ciri perumusan masalah penelitian yang sifatnya baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah dalam perumusan masalah. Langkah-langkahnya ini yang pertama adalah latar belakang masalah itu berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa sih penelitian itu perlu dilakukan. Nah, ini analisis situasi. Jadi tadi, seperti yang Ibu jelaskan di awal, ada yang namanya data kesehatan secara dunia, kesehatan ibu dan anak. Apakah dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir ini, angka kematian ibu, angka kematian bayi itu seperti apa? Misalnya angka kematian ibu terus meningkat dari tahun ke tahun, tercatat di tahun 2019 angka kematiannya misalnya sekian persen, kemudian 2020 meningkat menjadi sekian persen. Penyebab peningkatan angka kematian ibu ini karena masalah perdarahan, masih menjadi masalah nomor 1. Nah, perdarahan ini disebabkan salah satunya oleh anemia ibu hamil. Nah, perdarahan ini mengakibatkan BBLR, mengakibatkan pada bayi itu mengalami asfiksia, misalnya seperti itu. Nah, itu dijelaskan di dalam masalah latar belakang penelitian, situasinya seperti apa. Melihat data di Kalbar adanya peningkatan angka kematian ibu, terlebih di Kabupaten Sintang. Sintang menjadi kabupaten nomor 1 dengan angka kematian ibu tertinggi pada tahun 2020 untuk wilayah Kalimantan Barat. Penyebabnya, pencetus utamanya adalah karena perdarahan. Nah, di rumah sakit, angka kejadian perdarahan terus meningkat. Sehingga ini yang membuat peneliti untuk meneliti masalah
anemia, masalah perdarahan, masalah BBLR dan sebagainya. Nah, itu ada analisis situasinya seperti itu, kalian tulis di dalam latar belakang. Jadi harus kuat dulu, masalahnya itu seperti apa di lapangan. Kemudian identifikasi masalah yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab dari terjadinya masalah, yang mana perlu ditunjang data kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Nah, di latar belakang di rumusan masalah ini ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai topik yang sama, atau ada data-data tadi, data WHO, Riskesdas, SDKI, data rekam medik rumah sakit, data provinsi Kalbar yang harus ada di dalam rumusan masalah dalam latar belakang, sehingga itu yang memperkuat masalah penelitian kalian. Jadi datanya harus kuat dulu. Kemudian pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi, adekuasi, dan visibilitas penelitian yang akan dilakukan. Nah, pembatasan masalah adalah upaya membatasi atau memfokuskan masalah dengan formulasi yang mana memuat antara lain kelayakan masalah, layak nggak sih masalah itu diangkat dalam penelitian atau tidak. Kemudian besar dan luas masalah, seberapa besar, seberapa luas masalah itu. Kemudian urgensi dari masalah, pentingnya masalah itu, kenapa harus diteliti, wilayah geografis yang terpengaruh, di mana saja wilayah masalah penelitian itu ada, kemudian karakteristik dari populasi atau sampel penelitian, faktor yang mempengaruhi masalah, upaya yang pernah dilakukan dalam mengatasi masalah, kemudian keberhasilan dan kekurangan upaya tersebut seperti apa, kemudian prediksi terhadap keberhasilan penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Nah, ini semua harus ada di dalam kalian membuat latar belakang masalah. Oke, selanjutnya, nah ini kita bisa lihat rumusan masalah penelitian itu bisa dibentuk dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, ini sebagai contoh saja, kalau pernyataan belum diketahuinya gambaran, saya belum diketahuinya gambaran anemia pada ibu hamil. Nah, kalau kalimat pertanyaan, bagaimanakah gambaran kejadian anemia pada ibu hamil? Nah, itu. Ini lebih kepada kalimat pertanyaan, ini kepada kalimat pernyataan. Nah, biasanya kalau di Stikara, kita itu menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini contoh rumusan masalah. Nih, kita bisa baca. Yang pertama ini contohnya adalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD AD Muhammad Jun Sintang tahun 2020. Nah, kita biasanya menggunakan kalimat pertanyaan. Apakah ada hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR? Atau kita bisa lihat contoh yang kedua. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran faktor penyebab kejadian kehamilan ektopik terganggu atau KET di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD AD Muhammad Jun Sintang tahun ini kepotong, mohon maaf, 2020. Nah ini, jadi kalimat pertanyaan bagaimana gambaran, kalau tadi apakah ada, di sini bagaimana gambaran. Atau ini juga, berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan usia ibu bersalin dan berat bayi lahir dengan kejadian partus tak maju di Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad Jun Sintang tahun 2020. Nah, jadi kita lebih menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, ini sebenarnya fleksibel, bisa pernyataan, bisa pertanyaan, tetapi kita juga melihat kondisi kita, kebiasaan kita, kalau di Stikes itu, di Stikara kita menggunakan kalimat pertanyaan. Nah, ini contoh perumusan-perumusan masalah yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, dalam menulis masalah penelitian, kita harus punya urutannya. Nah, ini bisa kita baca bersama, di mana pada umumnya mahasiswa atau peneliti pemula mendapat kesulitan dalam menemukan masalah penelitian. Nah, kebanyakan
mahasiswa itu bukan mencari masalah, tetapi menciptakan masalah. Seharusnya mengkaji apa sih masalah-masalah kesehatan, masalah kebidanan yang ada. Tetapi karena kepepet waktu, nggak tahu judulnya mentok seperti apa, nah kebanyakan adalah menciptakan masalah. Yang tadi tidak ada masalah, tetapi dibuat ada masalah. Nah, itu keliru penelitiannya. Nah, di sini selanjutnya bagi pemula dalam penelitian dapat menggunakan langkah-langkah yang dapat mempermudah menemukan masalah penelitian yang baik dan benar. Nah, ini ya harus diingat. Jadi kalian bisa nih, yang pertama tentukan satu topik. Nah, misalnya topiknya kalian mau masalah apa nih? Masalah misalnya anemia pada ibu hamil. Nah, tentukan satu topik, anemia pada ibu hamil. Nah, kemudian langkah kedua, uraikan topik tersebut ke dalam bentuk pernyataan. Misalnya gini, anemia pada ibu hamil berpengaruh terhadap perdarahan postpartum. Anemia pada ibu hamil berpengaruh terhadap BBLR. Kemudian tidak disiplinnya konsumsi tablet FE menyebabkan anemia pada ibu hamil, dan sebagainya. Jadi kalian uraikan topik tadi, satu topik tadi, anemia pada ibu hamil, kalian uraikan ke dalam bentuk pernyataan ke beberapa pernyataan. Nah, nanti di langkah ketiga, pilih salah satu topik dari daftar itu. Misalnya tadi, kita buat 3. Anemia pada ibu hamil menyebabkan perdarahan postpartum, anemia pada ibu hamil menyebabkan BBLR, atau pengaruh kedisiplinan ibu konsumsi tablet FE terhadap kejadian anemia pada ibu hamil. Nah, dari 3 itu, saya lihat di lapangan masalahnya mana nih. Oh, rupanya masalah yang terbesar anemia pada ibu hamil itu menyebabkan perdarahan postpartum, di mana perdarahan merupakan salah satu penyebab angka kematian pada ibu tertinggi. Nah, sehingga saya memilih anemia pada ibu hamil, hubungan anemia pada ibu hamil terhadap kejadian perdarahan postpartum. Satu topik tadi dipilih, kemudian kalian evaluasi. Datanya ada, teorinya ada, mendukung kejadiannya dari tahun ke tahun meningkat, bahkan merupakan salah satu penyebab utama kematian, sehingga saya memilih ini gitu. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk membuat menggali, mencari informasi terkait masalah penelitian. Jadi seperti itu. Jadi ini tips yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, tentukan satu topik, uraikan topik tersebut dalam pernyataan, pilih nih topik yang mana dari daftar-daftar pernyataan kita buat, dan evaluasi. Lihat, kaji apakah ada datanya, apakah masalahnya ada, atau tingkat masalahnya itu seperti apa, apakah urgent, sangat penting atau gimana. Sehingga itu, ini tips yang dapat kalian gunakan untuk menemukan masalah penelitian. Nah, dari sekarang bisa kalian nih gali, kalian cari, kira-kira nanti saat membuat KTI saya mau meneliti apa ya gitu. Oke. Nah, selanjutnya dalam membuat evaluasi masalah penelitian itu harus didasarkan pada 5 karakteristik. Nah, yang pertama tadi evaluasinya harus menarik. Nah, di mana topik yang dipilih itu harus dapat menarik si peneliti. Kalau topiknya tidak menarik, itu peneliti tidak termotivasi untuk melakukan penelitian, yang mana nanti harapan dari penelitian itu hasilnya tidak baik. Jadi yang pertama, udah tadi kalian tentukan topik, kalian buat dalam pernyataan, kalian pilih, kemudian kalian evaluasi. Nah, ketika kalian evaluasi ini, syaratnya harus menarik. Topik itu harus menarik bagi kalian si peneliti. Sehingga kalian nanti enjoy melaksanakan penelitian dan bisa menghasilkan penelitian dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bermanfaat. Nah, di mana penelitian ini harus memberikan manfaat yang berarti, terutama pada ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan manusia, dan memperbaiki cara manusia melakukan sesuatu. Jadi punya manfaat. Hasil penelitian kalian punya manfaat yang baik. Kemudian hal yang baru. Nah, di mana penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang baru. Apakah sama sekali baru atau memperbaiki yang sudah ada. Kemudian dapat dilaksanakan, di mana sangat penting untuk diyakini bahwa penelitian yang akan dilakukan ini benar-benar dapat dilaksanakan. Jangan sampai kalian mentok berhenti di tengah jalan, tidak selesai penelitiannya. Maka dari awal kalian sudah tahu nih, desain penelitian seperti apa, siapa sampelnya, berapa jumlah sampelnya, kemudian teknik analisa datanya seperti apa. Nah, pembahasannya didukung oleh teori yang sudah ada di dalam tinjauan pustaka.
Jadi benar-benar penelitian ini dapat selesai dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, pertanyaan berikut ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah masalah penelitian yang telah dipilih dapat dilaksanakan dengan baik. Eh, Misalnya sampelnya siapa, metode digunakan apa, kemudian analisis datanya seperti apa. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang nanti akan mendukung kalian dalam melakukan penelitian. Dan yang kelima adalah tidak melanggar etika penelitian. Artinya penelitian itu bisa kalian lakukan, kalian bisa menjaga rahasia responden, hasil yang dari responden kalian, ya datanya benar-benar kalian olah gitu. Kemudian kalian tidak mempublish sembarangan siapa responden kalian, karena itu privasi dari responden. Kemudian ada informed consent atau surat persetujuan yang ditandatangani oleh responden bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi responden dalam penelitian kalian. Nah itu, jadi etika-etika penelitian itu harus juga kalian perhatikan dalam menyusun sebuah penelitian. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan dari penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah apa yang ingin dicapai oleh si peneliti, oleh kita si peneliti dalam melakukan penelitian. Jadi apa tujuan kita meneliti? Nah, tujuan dari penelitian ini tidak sama dengan tujuan peneliti. Jadi tujuan penelitian itu tidak sama dengan tujuan peneliti. Sering kita jumpai di KTI, di tugas akhir, di skripsi, di dalam penelitian mahasiswa bahwa tujuan penelitian adalah sebagai salah satu syarat lulus pendidikan. Tujuan tersebut bukan merupakan tujuan penelitian, tetapi merupakan tujuan peneliti untuk mendapatkan gelar studinya yang diisyaratkan untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi dari beberapa pengertian penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian itu mempunyai beberapa tujuan. Nah, jadi tujuan penelitian itu bukan untuk memenuhi syarat kelulusan program diploma 3 kebidanan, bukan. Jadi tujuan penelitian itu ada terbagi, yang pertama adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan kalian, mengembangkan pengetahuan kalian. Kemudian tujuan ini juga merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah yang sifatnya praktis. Kemudian tujuan penelitian itu menyelidiki masalah tertentu yang mana memerlukan jawaban segera. Kemudian dalam penelitian bisnis, tujuan itu juga merupakan tujuan yang sifatnya jangka pendek, di mana hasil penelitian lebih menekankan pada usaha pemecahan masalah-masalah praktis yang diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan bisnis. Kemudian tujuan penelitian itu juga menangkap peluang, kemudian juga memverifikasi fenomena yang terjadi dengan suatu teori yang telah ada, dan melakukan pengujian terhadap suatu fenomena untuk menemukan suatu teori yang sifatnya baru atau keterbaruan, ada evidence base-nya. Nah, terus kita akan lihat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, apa sih bedanya? Kita bisa baca bersama. Kalau tujuan umum itu pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari penelitian yang diusulkan. Ini sifatnya lebih kepada global, secara umum, jangka panjang dan lebih abstrak sifatnya. Kalau tujuan khusus itu adalah rincian tujuan untuk mencapai tujuan umum penelitian dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, tujuan khusus itu dapat dinyatakan dengan tindakan yang menggunakan kata kerja aktif, misalnya mengukur, kemudian mengidentifikasi, menentukan, membandingkan, dan dapat dalam kalimat pasif. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, seperti ini aja contohnya. Judulnya adalah Gambaran Faktor Penyebab Kejadian Kehamilan Ektopik Terganggu KET di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jin Sintang tahun 2020. Tujuan penelitiannya ada dua, tujuan umum. Kalau tujuan umum tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan, lebih global sifatnya. Dia lebih untuk mengetahui gambaran faktor penyebab kejadian kehamilan ektopik terganggu di RSUD Ade Muhammad Jin tahun 2020. Jadi dia lebih umum. Nah, kalau tujuan khusus dia lebih spesifik. Yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran faktor penyebab kejadian kehamilan ektopik terganggu berdasarkan usia ibu. Nah, terus
Yang kedua, untuk mengetahui gambaran penyebab KET berdasarkan riwayat KET. Jadi dia lebih spesifik dijelaskan dalam tujuan khusus. Atau seperti ini judulnya adalah hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang tahun 2020. Nah, tujuan umumnya adalah ini mohon maaf ini kurang lengkap. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang tahun 2020. Itu tujuan umum. Tujuan khususnya yang pertama adalah mengetahui gambaran distribusi frekuensi anemia pada ibu hamil yang bersalin di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang. Mengetahui gambaran distribusi frekuensi BBLR di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang. Mengetahui hubungan anemia pada ibu hamil dengan kejadian BBLR di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang. Nah, jadi kalau tujuan khusus dia lebih spesifik, kalau umum dia lebih global. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa membedakan yang mana tujuan umum, yang mana tujuan khusus. Oke. Oke. Sekian pembahasan kita untuk materi terkait proposal penelitian. Nah, tadi sudah dibahas di dalam proposal penelitian itu, yang pertama ada alur penelitian, kemudian ada latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian seperti apa. Nah, dari sini ini bisa punya gambaran kepada semua mahasiswa, jadi kalian punya gambaran, oh seperti ini dalam menyusun proposal penelitian kebidanan. Dan dari sini juga semoga bisa menjadi ide untuk kalian mulai kira-kira cari nih tema penelitian saya, topik penelitiannya seperti apa, sehingga nanti kalian bisa membuat penelitian ini dengan baik dan didapatkan hasil yang baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan terkait masalah proposal penelitian kebidanan. Selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas terkait keaslian penelitian, kemudian ruang lingkup penelitian, dan bagian-bagian lain dari proposal penelitian kebidanan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian pada sesi kuliah ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.